Oke. Nomor 11, oke? Coba abang baca dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan, betul? Juru selamat, ya, Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir Tuhan, betul ya? Ya. Baik, baca dua-duanya. Dua-dua maksudnya, Pak Ustadz? Lukas 2, nomor dua-duanya. Oh, nomor 22 ya. Bentar ya. Di gembala-gembala ya perikopnya ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan. Di situ ada berapa Tuhan? Dan Tuhan dari mana lagi? Satu, Pak Ustadz. Nah, coba Anda baca di 11 tadi Tuhan yang lahir. Habis itu Tuhan yang lahir dibawa pula kepada Tuhan lagi. Jadi kalau terkait hal ini, Pak Ustadz, kita harus memahami Tritunggal. Bentar dulu. Di situ membuktikan Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa bukan satu pribadi, Bang. Iya. Yesus dilahirkan Maria. Bapak diserahkan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di Yerusalem, kan kayak gitu. Ya. Itu membuktikan Yesus dan Bapa bukan satu, dua. Iya, seperti itu. Tritunggal itu konsepnya Pak Ustadz. Gitu. Bisa dilihat di ini, Pak Ustadz. Di 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ Tuhan Anda 3. 3 tetapi 1. 3 tetapi 1. Untuk memahami ini, Pak Ustadz. Bang, itu referensi dari mana sih, Bang? Yang mana, Pak Ustadz? Tahu nggak, Bang? Itu adalah ayat palsu. Kembali lagi seperti ini, Pak Ustadz. Ini kan kita bahas tentang Bible ya. Mungkin yang harus kita pastikan dulu, yang harus kutanyakan dulu, kira-kira Pak Ustadz percaya nggak dengan isi Bible itu? Kalau saya jelas nggak percaya, Bang. Nggak percaya. Iya. Kalau nggak percaya pastinya ada beberapa yang menurut Pak Ustadz benar, dan ada beberapa yang menurut Pak Ustadz salah seperti itu. Nah, kalau kami umat Kristen, pastinya kami percaya semuanya benar seperti itu. Iya. Jadi kalau kita gini, Bang, kalau melihat Pak Ustadz bilang ayat ini palsu, berarti nggak bisa kita bawa dalam perdebatan seperti itu, Pak. Nggak bisa. Bukan saya yang menyatakan itu palsu, tapi pihak Kristen sendiri dalam catatan kakinya bahwa ayat ini pasti palsu. Kayak gitu tulisannya. Mau kayak gimana saya? Ya itu tertulis di mana, Pak Ustadz? Ya, jadi kalau kami, Pak Ustadz, apa yang tertulis di kitab kami pelajari secara mendalam, dan itulah yang harus kami yakini seperti itu, Pak Ustadz. Tapi kalau ditanya apakah semua Kristen itu benar-benar pengikut Kristus, tidak. Saya memang Kristen karena ngikutin orang tuanya yang memang sama sekali tidak paham mengenai ajaran kekristenan itu seperti itu. Makanya kalau ditanya aku ini dari Alkitab Anda sendiri ya, Bang, ya, latar belakangnya Yohanes ini ya. Nih, ya. Yohanes apa satu itu? Yohanes 1:5 nomor 7 kan? Yohanes ya. Baik. 1 Yohanes 5 nomor 7 kan? Baik. Di sini sebab ada 3 katanya yang memberi kesaksian. Jadi ayat ini, Bang, ya. Nih. Persoalan yang paling menonjol yang melatar belakangi penulisan surat ini ialah ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus. Kristen sendiri yang menulis kayak gitu loh, bukan saya yang berpendapat. Gimana, Bang, ini? Baik, coba aku tanya Pak Ustadz, ajaran palsu maksudnya itu yang mana, Pak Ustadz? Ya itu tulisan dari Alkitab Sabda. Iya, maksudku
maksud dari ayat itu, ajaran palsu itu yang mana? Bentar Bang ya. Bisa jadi pemahamannya Ajaran tidak palsu sesuai karena seperti itu. karena gini tidak diajarkan atau tidak dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Sebentar. Itu adalah catatan kaki sebenarnya Bang. Ya, ada catatan kakinya ya. Tapi pemahaman mengenai ajaran palsu ini harus kita dalamin seperti itu, Pak Ustadz. Ya itu makanya nggak bisa kata saya kalau dibawa untuk meyakinkan doktrin Kristen bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Yesus waktu dia diutus Bang, kan ke muka bumi, dia mengutip dalam Markus ya, dalam Markus mengutip Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dia katakan kepada Bani Israel? Kata Yesus, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Gak ada Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1." Mana? Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gitu Bang. Ya, kalau pemahamannya Pak Ustadz seperti itu nggak masalah. Ya kayak gimana Bang? Saya hanya Karena kan seperti ini, menyampaikan. Pak Ustadz. Ya, kita kan berdebat itu bukan untuk menunjukkan kamu benar atau Iya. salah, tetapi kita mencari kebenaran seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Sementara Betul. yang aku temukan itu, aku menemukan kebenaran di keyakinanku seperti itu, Pak Ustadz. Kebenarannya apa? Sejauh ini seperti itu. Kebenarannya apa contohnya? Karena kan tidak semua begini. Kalau Contohnya Bang, kebenarannya apa itu? Maksud saya minta contoh gitu. ya, aku tanya Pak Ustadz, ini melalui contoh. Ada satu orang yang tadinya dia tidak mengenal Tuhan itu, hidupnya dia itu pendendam, dia itu sangat membenci, sangat gampang lah untuk marah seperti itu. Terus apa yang menjadi keinginan dunia ini seperti minum, main judi, semua dilakukan dia. Ini sebelum dia mengenal Tuhan. Nah, setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia mengenal Yesus itu, hidupnya berubah 180 derajat. Yang tadinya dia pendendam, sifat pendendamnya itu hilang. Ketika dia melihat temannya main judi, dia tidak ingin lagi bermain judi. Kira-kira menurut Ustadz, itu yang menemukan dia itu kebenaran atau hal yang salah seperti itu? Baik Bang, untuk masalah seperti itu yang asalnya penjahat, lalu dia katanya masuk Kristen jadi baik, kan kayak gitu karena mengenal Yesus. Kita perlu tahu dulu cara pengenalannya dia seperti apa. Boleh. Kan kayak gitu. Apakah betul itu Yesus? Karena kan kata Paulus, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Bahaya kan? Makanya. Tetapi Yesus kan berkata sendiri, dari buahnya lah kamu mengenal mereka, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah kelakuan itu Bang ya, kita mengenali Tuhan itu pastikan kita mengenali sifat-sifatnya dulu kan, Tuhan itu kayak gimana, betul nggak? Ya. Nah, kalau ini kita mengetahui sifat-sifat Tuhan itu seperti apa, baru kita akan kenal Tuhannya, kan kayak gitu. Nah, Abang kira-kira ya percaya Yesus itu Tuhan dan percaya nggak bahwa Yesus itu maha adil? Percaya. Karena kan salah satu sifat dari Tuhan itu maha adil, betul? Betul. Jadi kalau dia tidak ada maha adilnya, maka gugurlah, tidak bisa disebut Tuhan, betul nggak? Iya, benar. Nah, betul ya. Baik.
Kita cek dari Yesus, apakah Yesus maha adil? Bang, Tuhan Anda itu turun di abad pertama, ya, di kampung, di sebuah kampung di Bethlehem namanya Nazaret. Turun selama 33 tahun. Oke? Jadi manusia. Pada masa itu, orang di abad pertama di kampung Nazaret tersebut dapat melihat Tuhan dengan biji matanya. Betul? Ya. Oke. Dengan biji matanya. Sekarang saya mau tanya abang, mana keadilan Tuhan Anda Yesus itu terhadap mata kita di zaman sekarang? Karena mata kita di zaman sekarang itu tidak dapat melihat fisik Yesus. Mana Yesusnya? Nggak ada lagi di Nazaret. Orang-orang di zaman pertama bisa lihat Tuhan. Enak kali mereka. Tapi kita di tahun 2025 kagak bisa lagi dengan mata kita melihat fisik Tuhan. Kalau saya ya jadi manusia mempunyai Tuhan yang begitu, Bang, maka saya akan protes sama dia. Mana bentuk keadilan kamu, hai Tuhan, sama aku gitu? Enak kali orang abad pertama aja yang bisa lihat kau. Fisik kau dilihat orang abad pertama. Tapi yang di tahun 2025 kagak bisa lagi lihat kau. Kan gitu. Mana keadilanmu? Kalau saya aja berpikir gitu, saya akan protes itu Tuhan. Gitu. Di mana letak keadilannya? Baik. Kalau kita mengacu ke sana, Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang contoh nih, Pak Ustadz kan yakinnya kalau Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Pak Ustadz, seperti itu. Kira-kira kalau kita bawa ke sana, orang-orang yang di pedalaman sana yang tidak pernah mengenal agama, yang tidak pernah tahu mengenai Tuhan, kira-kira di situ Tuhan itu adil nggak, Pak Ustadz? Wow, kalau di Al-Quran kami, Bang, ya, Allah menyatakan seperti apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, belum turun ajaran Nabi atau tidak sampai ajaran Nabi atau yang disebut sobiin, barang siapa yang beriman, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah, memperoleh kenikmatan di sisi Allah. Padahal tidak masuk ajaran para nabi gitu. Gitu, Bang. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum dia menurunkan rasulnya. Itu keadilan dia. Adil. Baik. Nah, Baik. sekarang bagaimana, Bang? Dengan orang-orang yang di zaman tahun 2025 ini tidak dapat melihat fisik Tuhan Anda. Sedangkan di abad pertama enak kali mereka lihat fisik Tuhan. Mana adilnya itu Tuhan? Sebenarnya itu, Pak Ustadz, tidak bisa dijadikan takaran keadilan. Oh. Mengapa aku sampaikan seperti itu, Pak Ustadz? Karena di keyakinan kami, sebelum kedatangan Yesus itu, kami mengenal Allah itu sebagai Allah Bapa yang berbicara melalui nabi-nabinya. Setelah kedatangan Yesus itu, kami mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi setelah kenaikannya ke surga, Pak Ustadz, kami mengenalnya sebagai Roh Kudus. Seperti itu. Bang. Jadi Tuhan itu tetap ada dalam diri kami. Makanya Yesus itu sendiri berkata, roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Aduh, Bang. Bang, kalau ada satu sisi cacatnya, ya Bang, ya, itu udah pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha sempurna, tidak ada celah atau cacat bagi dirinya, termasuk bagian dari keadilan itu. Tapi memang seperti itu, Pak Ustadz. Nah, Kalau kita cari satu aja kesalahan dari Yesus itu tidak ada. Makanya seperti ini. Kenapa kami meyakini Yesus itu sebagai Tuhan? Manusia yang telah berbuat dosa. Contoh, aku telah berbuat dosa. Manusia yang lain telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah aku bisa
untuk Bentar dulu. membawanya untuk diselamatkan, tidak bisa. Jadi kita harus Jangan ke situ bang. Kita bicara tentang sifat Tuhan, bukan masalah penebusan dosa. Kita bicara tentang sifat Tuhan. Nah, saya sampaikan kepada Anda tadi bahwa Tuhan itu maha sempurna, tiada celah dan tiada cacat untuk Dia. Kalau ada celah atau cacat di satu sisi sifatnya, maka nggak bisa kita menyebut Dia adalah Tuhan. Gugur ketuhanannya. Sebagaimana Yesus yang muncul di abad pertama dilihat orang-orang Nazaret doang. Lalu di tahun 2025 ini kita tidak dapat melihat fisiknya Yesus. Ini ada kecacatan dalam keadilan. Keadilan apa? Keadilan mata kita tidak bisa melihat fisik Tuhan. Sedangkan orang zaman pertama, ya, di abad pertama dapat melihat fisik Tuhan dengan matanya. Di tahun 2025 tidak ada yang dapat melihat fisik Tuhan. Di sini dapat kita simpulkan Yesus gugur maha adilnya, gak pantas dan tidak layak disebut Tuhan. Itu dulu bang. Oke, nggak apa-apa kalau memang pendapatnya Pak Ustadz seperti itu, ya apa-apa seperti itu. Karena kan sejauh yang aku pahamin ya, Yesus itu datang ke dunia ini dengan alasan seperti itu. Dengan alasan yang aku sampaikan tadi Pak Ustadz. Karena Ya. tidak mungkin manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, aku yang berdosa, membawa orang untuk diselamatkan seperti itu. Nah, Baik. makanya kita butuh satu orang yang suci yang bisa menyelamatkan semua umat manusia seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu ketika dia pelayanannya itu semuanya digenapi Pak Ustadz. Kalau seandainya nih Pak Ustadz, murid-muridnya kan sebelum dia disalibkan dia sudah mengatakan kalau dia bakal meninggal dan akan bangkit setelah 3 hari yang tadi kita bahas Pak Ustadz. Nah, kalau seandainya dia tidak bangkit, otomatis ke 11 muridnya ini, yang satu kan udah berkhianat, tapi setelahnya kan dipanggil satu lagi, ke 11 muridnya ini pastinya bubar. Untuk apa dia memberitakan kebenaran yang pada dasarnya tidak terjadi seperti itu? Artinya bukan kebenaran seperti itu Pak Ustadz. Bang, begini bang. Seharusnya itu bukan abang jawab dengan kosakata yang nggak apa-apa. Itu bukan masalah nggak apa-apanya bang. Itu sebuah masalah besar karena begini, dari sifat Ustaz. ketuhanan yang kita ketahui kan gitu. Seharusnya Anda baik ya. Coba nanti saya pikirkan atau kita pelajari kan kayak gitu. Di sini nih timpangnya Yesus tidak adil ya. Bentar dulu bang. Saya sampai selesai dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana bang? Tuhan yang adil itu. Ini menurut saya ya bang ya. Ini menurut saya ya. Menurut saya Tuhan yang adil itu demi keadilan dia kagak pernah nongol sama sekali. Sejak zaman Nabi Adam ya sampai nanti kiamat dia kagak akan pernah nongolin aslinya. Itu Tuhan yang adil bang. Kenapa dia menjadi adil? Saya nilai seperti itu karena gini, ada makhluknya yang manusia ini yang tunanetra, tidak dapat melihat. Kalau dia nongol, maka hanya orang yang tidak buta saja dapat melihat dia. Orang yang buta tidak dapat melihat dia. Makanya kalau nongol nggak adil. Nah, maka dari itu Tuhan yang adil itu Tuhan yang kagak pernah nongol, baik bagi yang bisa melihat atau yang tidak bisa melihat. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti kagak ada dia menampakkan dirinya kepada manusia. Itulah Tuhan yang adil. Itu. Coba abang renungkan seperti itu. Terus yang kedua, Tuhan yang adil ini maha pengasih, maha penyayang seperti yang abang pelajari di Al-Quran kami, kata abang. Coba lihat bang, saya Kristen. Kan gitu. Saya Kristen. Saya Islam. Saya Islam. Abang Kristen. Kita beda agama. Tapi dia tetap adil dengan kita berdua. Contohnya apa keadilan dia? Sama-sama kita bisa menghirup napas di dunia ini. Dari ciptaannya. Itu Tuhan Maha Adil tuh.
Meskipun Anda Kristen, saya Islam, ya, dia nggak pandang agama kepada makhluknya, dia tetap adil. Gitu, Bang. Ya. Baik Pak Ustadz, kalau kita bawa ke sana Pak Ustadz, Yesus itu sendiri berkata, banyak orang yang telah melihat aku tetapi tidak percaya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat aku namun percaya. Nah, Itu masalah iman itu, Bang, jatuhnya udah bukan masalah mata lagi. Itu mengapa aku membawa ke situ Pak Ustadz? Karena orang yang ada roh penolong itu yang dijanjikan Yesus itu kepada dirinya, dia dapat merasakan Tuhan itu seperti itu, Pak Ustadz. Ya, kalaunya masalah iman, Bang, bukan cuma di tempat Abang aja, di Hindu, di Buddha juga kayak Abang, sama seperti itu. Di Islam pun juga sama kayak gitu. Iya, Berbahagialah orang yang tidak melihat. Namanya aja iman, keyakinan, kepercayaan. Kalaunya udah dilihat, bukan keyakinan lagi namanya. Apa yang berdebat harus selalu Kristen dengan Muslim, Pak Ustadz? Ada 3 yang mendasari gitu. Ada 3 ya, Bang, yang mendasari. Kenapa terjadi perdebatan? Apa, Pak Ustadz? Khususnya di Indonesia ya, Bang ya. Kenapa Islam dan Kristen yang bergesekan di Indonesia ini, khusus Indonesia ya? Saya menelaahnya ada tiga hal gitu, dan tolong Abang perhatikan. Satu, Bang, ya, karena ada oknum-oknum Kristen seperti STP, Mikana, terus juga Saifuddin Ibrahim, Bom, Ki Ahmad, ya, RK, orang-orang Kristen yang mengadakan live streaming membahas Al-Quran saya, membahas hadis saya tanpa ilmu. Maka mereka punya aksi, kita akan bereaksi. Salah satunya saya bereaksi juga membuka live streaming diskusi lintas agama. Itu gara-gara mereka. Tuh ya, ini memulai pergesekan. Yang kedua, Bang, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, banyak pintu rumah umat Islam diketuk oleh misionaris Kristen. Lalu sales agama ini menawarkan Yesus kepada orang Muslim. Banyak kejadian dan banyak bukti. Kalau Abang mau lihat ya, di YouTube banyak buktinya. Banyak berhamburan video orang Kristen jadi sales Tuhan gitu, menawarkan kepada Muslim, sampai ketangkap, sampai diamankan polisi, diamankan oleh Pak RT gitu. Banyak, Bang. Ini melanggar, Bang. Melanggar dari SKB 2 Menteri ya, SKB 3 ya sekarang. Jadi itu melanggar. Barang siapa yang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu tidak diperbolehkan. Itu melanggar aturan negara, menjajakan Tuhan mengetuk ke pintu rumah. Nah, itu 2 yang mendasari. Yang ketiga, Bang, ya, yang ketiga, banyaknya ya dari lembaga Kristen maupun pendidikan Kristen. Ini dari lembaga ya, Bang ya, contohnya LAI yang memakai istilah Islam lalu disalahgunakan. Contoh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kosakata Allah, lalu Allah dipahami dengan sebuah gelar di kitab Anda. Allah itu gelar, lalu dikatakan Allah itu menjelma jadi manusia, mengosongkan dirinya, menjelma jadi manusia dan mati terkutuk di tiang salib. Itu penghinaan bagi umat Islam, Bang. Penghinaan itu. Sedangkan di dalam Islam ya, Allah itu adalah nama gitu loh, sebuah nama. Nah, itu kosakata Allah baru satu. Yang dua Alkitab yang saya jelaskan kepada Abang tadi. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran kami, Bang. Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran, Alkitab ini Alkitab, petunjuk bagi orang yang beriman, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi nama lain Al-Quran itu Alkitab, tiba-tiba diambil Kristen ya, dinamakan sebagai kitab mereka, Alkitab. Isinya penyelidikan, kesaksian, udah tidak sesuai dengan definisinya Alkitab. Nah, ini nih yang jadi pergesekan di Indonesia. Ini 3 hal ini, Bang.
Itu Alkitab kok dari kitab penyelidikan. Yang terakhir Pak Ustadz, ini Itu aja Bang, ada 3 sih. Udah 3 tadi saya jelaskan. Itu yang mendasari Ini kenapa banyak. terjadi pergesekan gitu. satu hal yang terakhir sama Pak Ustadz. Ini dari izin aku ambil dari kitabnya saudaraku yang Muslim. Itu di surah Al Imran nomor 55. Nah, di mana di situ dikatakan kalau pengikut Isa Al-Masih itu disucikan di atas orang-orang iya, kafir. disucikan dan iya diangkat derajatnya lebih tinggi daripada seorang yang kafir sampai betul. hari kiamat, Betul. seperti itu. Kami yakin itu Bang. Kalau memang Pak Ustadz menyatakan kalau Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama dalam konteks yang berbeda. Nah, itu kira-kira pengikut Isa Al-Masih itu hari ini siapa Pak Ustadz? Baik, saya jawab ya Bang ya. Baik, saya bukakan dulu ayatnya ya. Siap. Nih, ini Abang tolong perhatikan siapa pengikut Isa Al-Masih sekarang ya. Bang, coba kita baca ini ya teman-teman. Ali Imran 55. Sabar ya. Ali Imran 55. Ini Bang ya. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir ya, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat ya. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Bang, kita telaah ya, siapa orang kafir di sini? Betul? Iya. Baik. Salah satu ciri-ciri orang kafir yang dimaksud nih, mari kita buka ke Al-Maidah, Bang ya. Boleh. Ciri-ciri kafir yang dimaksud Al-Maidah 72 dulu. Nih, apa katanya? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. 1. Ciri-ciri orang kafir tersebut adalah yang dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Itu 1 ciri-ciri orang kafirnya. Oke? Ya. Tuh, Al-Maidah 72. Ciri-ciri orang kafirnya adalah yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang kafirnya Bang, Al-Maidah 73-nya di bawahnya. Nih. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Jadi ciri yang kafir kedua adalah sesungguhnya orang kafir tersebut mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Tuh. Jadi Bang, ya, Nabi Isa itu disucikan dari orang yang menuhankan dia, yang mengatakan dia Allah, disucikan juga dari orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah dan Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah, di zat Allah. Jadi ciri-ciri kafirnya itu 3, yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1 dan mengatakan Nabi Isa adalah Allah, itu akan disucikan Allah terhadap Nabi Isa gitu.
Jadi pengikut Nabi Isa hari ini siapa? Pengikut Nabi Isa hari ini siapa? Di sini bukan zaman Isa lagi, Bang. Kan sudah zaman Nabi Muhammad gitu. Izin aku potong dikit, Pak Ustadz. Oke. Tapi katanya tadi di situ di ayat itu sampai hari kiamat katanya Pak Ustadz. Iya, betul. Betul. Makanya artinya pengikut Nabi Isa itu sampai hari ini masih ada seperti Gini, Bang. Sesungguhnya ya, yang dikatakan oleh Ali Imran 55, dia akan disucikan pengikutnya itu dari orang kafir hingga hari kiamat. Pengikutnya siapa, Bang? Coba Anda buka Quran surah Al-Maidah, coba. Oh iya. Maidah berapa Pak Ustadz? Ayat Izin, Pak 100. Ya, kenapa, Bang? Biar Pak Ustadz aja yang ini. Ayat 111. Al-Maidah 111 ya. Nih, Al-Maidah 111. Coba Abang buka dulu. Ini pengikut Nabi Isa nih. Ya. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Siapa pengikut Isa? Hawariyun, Bang. Hawariyun ada 12 di tafsir kami. Yang dimaksud pengikut Nabi Isa adalah murid-muridnya. Murid-muridnya yang 12 itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas orang-orang kafir yang menyembah Nabi Isa sampai kiamat itu. Jadi murid-muridnya tidak ada menuhankan Nabi Isa atau Yesus. Makanya yang 12 orang ini akan disucikan Allah terhadap orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah Allah, Yesus atau Nabi Isa itu adalah 3 dalam 1. Jadi pengikut yang dimaksud disucikan di atas orang kafir adalah murid-muridnya. Sampai hari kiamat, murid-muridnya tidak akan bisa difitnah menyembah Nabi Isa. Gitu, Bang. Artinya nama ke-12 muridnya itu Di tafsir kita adanya, Bang. Ini nggak apa-apa Pak Ustadz. Jadi kalau Anda katakan pengikut Nabi Isa yang hari ini siapa, Kristen, mimpi, Bang, mimpi. Aku nggak bilang gitu Pak. Iya, kalau ada yang merasa gitu ya, kalau ada yang merasa pengikut Nabi Isa atau Yesus hari ini adalah Kristen, mimpi lah. Enggak lah. Karena begini Pak Ustadz, Nabi Isa dan Yesus itu kisahnya berbeda seperti itu. Ya kalau bagi saya gini, Bang, oknumnya sama, tapi kisah di dua agama yang berbeda gitu. Nah, iya seperti itu. Makanya seperti ini Pak Ustadz. Kalau seandainya aku percaya dengan apa yang di kitabnya Pak Ustadz, pastinya aku udah keyakinannya Pak Ustadz. Tetapi kan Pak Ustadz juga sebaliknya seperti itu. Makanya kita saling mempertahankan keyakinan kita masing-masing seperti itu dengan cara aku nggak setuju kalau saling menghujat seperti itu. Ya, kayak gini kan enak Karena kita diskusinya kan, ya, jadi bahan pelajaran gitu. Iya, pendapat Pak Ustadz tidak apa-apa seperti itu. Kalau memang Pak Ustadz pemahamannya seperti itu, belum tentu juga aku yang benar seperti itu. Nah, tetapi sejauh yang aku jalani Pak Ustadz, ya Yesus itu berpengaruh banyak dalam kehidupanku seperti itu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, Bang, ya itu kan keyakinan masing-masing, berpengaruh banyak. Jadi gini, Bang, ya Anda perlu tahu dulu, saya perlu sampaikan ke Abang juga, bahwa Yesus tidak mengenal Kristen atau Katolik. Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, dan Kristen adanya setelah Yesus itu diangkat. Iya, Gitu. pastinya aku punya jawaban sendiri lah mengenai hal itu, Pak Ustadz, seperti itu. Karena aku jujur aja Pak Ustadz, yang tadi aku ceritakan orang yang bertobat itu adalah diriku sendiri. Jadi aku menurutku sendiri, hidupku itu seharusnya sudah menjadi kesaksian seperti itu, Pak Ustadz. Makanya aku berani bilang
kalau Yesus itu berpengaruh banyak dalam kehidupanku, seperti itu. Makanya nggak mungkin lagi aku berpikir, oh ini ada nih yang penghujat ini harus aku balas, ini nggak ada lagi pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah, dan dari penjelasannya Pak Ustadz kan kaum kafir ada 3 ya. Nah, aku menurutku itu hal yang baik ya. Ada kafir yang baik, ada kafir yang jahat, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Iya, saya juga membedakan hal itu Bang, masalahnya. Karena ajaran Nabi kami kan barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, kafir yang tidak memusuhi agama Islam, kan gitu, maka dia telah menyakiti Nabi Muhammad. Barang siapa menyakiti Nabi Muhammad, maka telah menyakiti Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, maka haram surga untuknya. Kan gitu. Beda satunya kafirnya, kafir harbi yang memusuhi Islam. Ini alih-alih kita lindungi Bang, ya kagak bakalan dilindungi Islam, tapi apa? Bakal dibasmi gitu. Nah, gitu. Karena memang begini Pak Ustadz, secara keyakinanku pribadi saja, kalau kita memusuhi itu sudah pasti bukan ajaran dari Yesus itu, seperti itu. Terlepas dari kan kalau aku mengimani kalau Yesus itu adalah Tuhan ya, terlepas dari Yesus itu Tuhan atau tidak, itu jelas bukan ajarannya dari Yesus itu, seperti itu. Bahkan Yesus itu menyuruh kasihanilah musuhmu. Ya itu kan orang yang menganiaya kamu, seperti itu Pak Ustadz. Itu Bang, Anda kan orang baik ya, terus diskusi dengan cara baik, maka saya menghadapi dengan baik gitu, dan harus dilindungi. Beda Bang dengan penghujat. Beda. Saya juga tidak menyebutkan Anda ke dalam penghujat, enggak akan gitu. Beda perlakuan saya terhadap orang yang beradab dengan orang yang biadab gitu, beda. Iya benar. Udah gitu, apalagi kita hidup di tempat dimana pastinya kita hidup dalam perbedaan, seperti itu. Masa karena perbedaan kita menganggap kalau kita benar, orang lain yang salah? Belum tentu. Sebenarnya ada beberapa yang di keyakinanku sendiri Pak Ustadz, aku masih mempertanyakan seperti itu. Maksudku mempertanyakan seperti ini. Contohnya ya, ketika Yesus itu disalib, kan ada 2 orang di kiri kanannya, di mana yang satunya Yesus itu sampaikan kalau dia bakal diselamatkan, dan hari itu juga bersama dia di Firdaus, tapi satunya tidak diselamatkan, seperti itu. Artinya orang yang tidak percaya pada Yesus itu tetapi hatinya baik itu juga diselamatkan. Oke. Kira-kira ada tema lain lagi Bang yang kita diskusikan? Kayaknya udah finish nih. Kita udah berdiskusinya tentang masalah ini nih. Ya. Ya Pak Ustadz. Mungkin ya saya bisa naikkan kawan-kawan Kristen yang juga mau diskusi di bawah gitu ya Bang ya. Bolehlah diskusi dengan teman-teman yang lain ya, mungkin saran ya sama teman-teman yang lain, kalau memang dia Kristen ya berdiskusilah dengan sehat, bukan menunjukkan siapa yang benar siapa yang salah, karena tujuan kita memang untuk mencari kebenaran, seperti itu. Ya kalau seandainya menyampaikan pendapat sendiri tidak masalah. Tapi jangan dengan menghujat, seperti itu. Jujur aja aku Pak Ustadz, temanku banyak yang Muslim Pak Ustadz, seperti itu. Di keluargaku juga ada yang Muslim. Ya, tetapi kami bisa hidup berdampingan. Iya. Sip. Itu. Kalau gitu Bang, saya ingin gantikan Abang dulu ya dengan yang antri di bawah gitu Bang ya. Semoga diskusi kita menjadi bahan edukasi dan penambah wawasan untuk kita semua gitu ya. Terus kalau Abang ya ini ya Bang yang ngambil video rekaman kita. Kalau Anda mau mempelajari gitu apa yang saya katakan kan gitu, Abang bisa ini nih ambil di channel YouTube saya di sini nih Bang. Video kita ya. Wah, saya pakai ini. Nih, channel YouTube saya Pusat Debat Agama. Ini ada foto orang jelek ini ya. Nih. Ada nama channelnya. Ini Bang. Ini
Ini Bang. Ini di video yang ini ya, gambarnya yang kayak gini. Oke? Videonya Kristen ini tak terima salib rancangan iblis, oke ya? Di situ videonya. Thank you Bang atas diskusinya ya. Semoga Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Selamat istirahat. Oke. Sama-sama. Iya. Ibu Menteri Keuangan. Iya, Ibu Menteri Keuangan itu. Ibu Menteri Keuangan ya, teman-teman. Baik. Yang mana nih yang Kristen? Yang Kristen. Kagak usah lah yang Islam ikut-ikutan nimbrungnya, nggak usah. Yang Kristen aja naikin. Jonathan apa nih? Jonathan Kembak apa? Halo, selamat malam. Malam Bang. Dari Kristen. Ya Kristen. Open cam dulu lah Bang. Waduh, bisa duduk Bang. Kurang bagus kayaknya, kelihatannya kalau-kalaunya baringan. Iya, kurang bagus kalau baringan Bang. Sorry ya. Oke, kira-kira Abang mau mendiskusikan apa? Tanya jawab silahkan. Beda dengan tema juga bisa, silahkan ya. Mau bertanya? Silakan. Pertanyaan apa? Kita gantian tanya jawab, boleh nanti ya. Oke, silakan Bang. Apa ada mukjizat di Islam gitu, Pak Ustaz? Mukjizat. Mukjizat siapa? Lah. Bang, saya mau tanya dulu, pemahaman Anda tentang mukjizat itu apa sih? Misalnya kan di Kristen kan ada mukjizat gitu. Iya, mukjizat itu pemahaman Anda seperti apa gitu? Saya mau tahu dulu. Mukjizat itu seperti orang sakit disembuhkan gitu. Ini terhadap Nabi atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Beda Bang. Kalau pemahaman kami mukjizat itu untuk para nabi. Kalaunya yang mengizinkan mukjizat itu baru Tuhan. Yang mengizinkan mukjizat yang berkuasa atas mukjizat itu baru Tuhan. Yang bermukjizat itu adalah para nabi, bukan Tuhan. Itu bedakan dulu. Anda bisa buka ya di dalam teman-teman ya, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 57. Bentar nih. Al-Maidah 57. Bukan 57 ya. Mukjizat itu hanya Allah gitu. Nah, lupa saya ayatnya, bukan Al-Maidah 57. Mukjizat itu hanya Allah yang mengizinkan, Bang, gitu. Berarti Nah, beda. kenapa? Berarti beda ya. Beda. Pemahaman mukjizat dalam Islam, mukjizat itu dilakukan oleh para nabi. Yang mengizinkan mukjizat, yang berkuasa atas mukjizat itu adalah Tuhan. Nah, beda. Jadi bedakan dulu. Jangan Anda samakan pemahaman mukjizat Anda. Mukjizat Anda kan Tuhan, kata Anda. Contohnya Yesus kan ada Tuhan kan. Anda Tuhan kan seperti menghidupkan orang mati kan. Bagi kami kan Yesus itu Nabi Isa gitu. Nabi Isa seorang nabi, bukan Tuhan. Wajar dia bermukjizat. Gitu. Jadi kalau abang apa yang abang pertanyakan tentang mukjizat itu kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah Tuhan semesta alam, bukan. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Paling kayak gitu. Oke? Oke. Ah, Terus apa
mau Pak Ustadz sampaikan? Ya itu, kalau mukjizat Nabi Muhammad banyak bang. Banyak. Karena apa? Karena di dalam Islam itu yang bukan masalah mukjizat yang dielu-elukan gitu. Mukjizat Nabi Muhammad yang ditampilkan bukan kalau dalam Islam itu, tapi ajaran menyembah Tuhan yang esa, tauhid yang ditampilkan oleh Islam itu, bukan mukjizat dari nabinya. Kalau mukjizat dari nabinya, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya, ada. Terus Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta, matanya kena tombak perang, disembuhkan juga, ada juga gitu. Cuma kami nggak mengelu-elukan hal itu. Karena hal yang paling fundamental dalam Islam itu adalah akidah bang. Akidah itu adalah contoh tauhid tadi. Ya terus membelah bulan, nah itu juga ada tuh. Coba tunjukin ayatnya. Apa tuh? Ayatnya yang orang ditombak matanya itu disembuh. Nih. Saya tunjukkan ya. Sabar, saya ambil dari hadis. Ini bang, hadisnya ya. An Hubaib ibnu Fudaik anna abahu kharaja bihi ila rasulillahi wa ainahu. Nah langsung aja ya. Ya. Artinya dari Hubaib bin Fudaik bahwa suatu ketika dia bersama ayahnya pergi mendatangi Rasulullah Nabi ya, dan kedua mata ayahnya berwarna putih sehingga ia tidak bisa melihat apapun. Oke? Kemudian Nabi bertanya, apa yang telah menimpanya? Ia menjawab, suatu ketika aku melatih kudaku dan tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular. Ini yang dipatok ular nih. Ini yang satunya. Dia kejadian 2 kali gitu. Lantas ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Rasulullah meniup kedua matanya dan dia langsung bisa melihat. Ada hadisnya. Ada mukjizat Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta, bisa gitu. Yang satunya itu yang bekas perang, dia mau menikah gitu. Aku sebenarnya bukan mau berdebat, mau bertanya aja ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau mau bertanya aja, bukan berdebat. Kenapa jadi Anda menanyakan tentang itu bang? Pikir nggak ada gitu. Kan Banyak bang. maksud saya Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Nggak selesai kalau diceritakan sampai subuh. Cuma kan biasanya umat Islam nggak menampilkan kan mukjizat Nabi Muhammad ini itu kan nggak mau umat Islam itu kayak gitu. Tapi umat Islam itu menyuruh menyembah Tuhan yang esa, tauhid itu yang dia tunjukkan dulu dalam keislaman. Gitu. Bukan berarti nggak ada mukjizat nabinya, banyak. Tapi bukan masalah mukjizat nabi yang dielu-elukan di Islam itu. Yang dielu-elukan di dalam agama Islam itu adalah tauhid. Gitu. Islam itu nggak mau pamer masalah mukjizat nabinya. Gitu bang. Ada yang lain pertanyaannya? terus kalau di Kristen yang mau ditanya Ustaz lah apa gitu di Bible. Baik, abang Kristen, Protestan atau Katolik bang? Protestan. Nah, saya tanya yang ringan aja dah ya. Ya. Tapi saya belum tahu kali itu ya Ustaz. Ya nggak apa-apa. Gini, saya tanya yang ringan aja. Adakah Yesus menyuruh Anda jadilah Protestan?
Kalau jadi Protestan nggak ada. Nggak ada. Lalu kenapa abang jadi Protestan? Udah tahu Yesus nggak ada nyuruh abang jadi Kristen Protestan, lalu kenapa abang jadi Kristen Protestan? Gaib juga ini ya teman-teman, abang satu ini. Iya, kalau masuk Kristen nggak ada dikatakannya. Ah, kayak gimana? Anda sendiri jawab, jawab pertanyaan saya. Anda sendiri yang kena batunya gitu. Ya, ya. Gimana bang? Nggak ada kalau itu, nggak ada. Nggak ada ya. Bang, kalau Yesus kagak menyuruh jadi Protestan, kagak usah bang jadi Kristen Protestan, ngapain? Itu kan firman kami. Firman apa? Firman dari mana? Firman Allah. Hah? Firman Allah? Tertulis di mana? Tertulis belum tahu sih. Waduh, inilah bang, beragama ikut-ikutan ya. Beragama ikut-ikutan, imani saja. Imani saja, setiap minggu ke gereja, nanti akhir bulan transfer 10%. Nah, perpuluhannya. Kalau mati kau udah dijamin ditebus dosa, ya masuk surga gitu, karena bayar 10%. Enak kali kalau kayak gitu bang. Gak ada lah, jangan seperti itu bang. Ya, kita beragama itu ada petunjuk bukunya, ya buku dari agama itu. Di Islam ada Al-Quran, kalau di Kristen kan ada Alkitab Anda. Kan kayak gitu, jangan imani saja, jangan malas baca kitabnya. Kebanyakan Kristen saya lihat malas baca kitabnya bang. Iya, malas baca kitabnya. Mikirlah di situ. Saya nggak malas. Ini ada kitab sini. Ada. Ada. Kalau ada bang, saya boleh tanya lagi nggak? Tapi buka dulu Alkitabnya. Boleh. Di handphone bisa atau Oh. sama. Iya. Saya yang kagak ngerti bang, coba Anda buka Yehezkiel 23 nomor 3. Skill. Nomor ayat berapa? Yehezkiel 23 ayat 3. Dua tiga ayat 3. Coba bacain dulu bang, saya mau tanya itu. Bentar ya. Dua tiga ayat 3. Iya. Kita baca dari ayat sebelumnya ya. Boleh, silahkan. Datang Tuhan mana? Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada kudanya. Di sana susunannya di zaman-zaman dan dadak perawanannya dipegang-pegang. Itu apa maksudnya itu bang? Susunya di jamah-jamah itu apa maksudnya? Saya nggak ngerti di situ apa sih maksudnya. Susunya di jamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Tuh. Saya nggak ngerti juga. Tolong abang jelaskan sama saya apa maksudnya itu. Teganya Ustadz apa yang di YouTube ini, nggak tega saya ya. Saya ini nanya, saya nggak tahu maksudnya apa itu ayat, makanya saya nanya, bukan tega. Di YouTube ini juga Kurang ngerti juga ini Ustaz. Hah? Kurang ngerti. Kurang ngerti juga. Abang pemilik kitabnya aja kagak ngerti, apalagi saya bang. Aduh.
Atau gini bang, itu mungkin agak susah kali ya. Coba Amsal 7 bang. Amsal 7. Hmm. Amsal 7. Ayat 18 sampai 19, bacain. Ayat berapa tadi? 18 sampai 19. 18 sampai 19. Nomor 18 sampai 19. Marilah kita memuaskan Apa? Oh, birahi. Ya. Terus? pertama Hmm. menikmati asmara Oh. karena suamiku tidak di rumah. Oh. Dia sedang di dalam perjalanan jauh. Itu apa maksudnya itu? Dia mau merayu orang muda dengan berbagai bujuk mantra. Oh, apa itu? Bahaya ini. Ya, kalau dibaca anak-anak atau pakai toa bahaya itu, Bang. Mau nggak abang bacain pakai toa di gerejanya? Saya beliin toa gerejanya. Saya yang beliin gratis loh, toa buat gereja loh. Yang penting bacain itu gitu. Kalau di gereja nggak ada toa Pak Ustadz. Ya makanya nggak apa-apa kalau mau pakai toa, saya beliin toa gitu. Tapi bacain ayat itu bisa nggak dia pakai toa? Gantilah. Kenapa? Ganti. Ketawa abangnya. Gak tahu juga kata abangnya. Lalu abang beragama, Alkitabnya ada di situ, buat apa gitu loh bang? Gak ngerti saya. Saya percaya gitu. Percaya aja, imani aja gitu. Iyalah. Kalau Oh, imani saja gitu. iya benar. Waduh bahaya bang. Tai kucing rasa coklat pun anda imani juga nanti. Kalau imani saja tanpa meneliti tai kucing rasa coklat, itu anda imani juga pasti. Gimana sih abang ini? Pak Ustadz, cerita tentang muslim lah, kemana muslim apa gitu. Tentang muslim, anda mau tahu apa tentang muslim? Silakan. Kalau bersunat itu Pak Ustadz ada ajaran dari Al-Quran. Ada. Ayatnya An-Nahl 123. coba Pak Ustadz bukalah. Coba buka, coba Google An-Nahl 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tuh. Summa auhayna, kemudian kami wahyukan kepadamu, ilaika anittabi' millata Ibrahim, untuk mengikuti milah Ibrahim. Tuh, apa yang dimaksud milah? Coba abang searching di Google. Apa itu milah? Billah. Enggak. Apa itu arti milah? Itu aja. Arti milah itu adalah perjanjian sunat. Arti milah bukanlah perjanjian sunnah, melainkan secara umum bermakna agama syariah, tuntutan hidup atau jalan kebenaran yang dibawa oleh para nabi, terutama Nabi Ibrahim. Milah Ibrahim. Ini bang, baca bang, ya. Nih, saya tampilkan di layar ya. Bentar.
Sabar ya. Nih. Dalam bahasa Ibrani, brit ya atau bris dalam pengucapan klasik berarti perjanjian. Dan milah berarti Sunat. sunat. Tuh, iya. Ada bang perintah sunat di Al-Quran ada. Iya iya. Iya. Sekarang saya mau tanya balik, abang sunat kagak? Tidak. Kenapa kagak? Iya, memang di Bible disuruhnya sunat. Waduh, bang di Bible bang Yesus disunat. Iya. Yesus disunat hari ke-8 di Bible. Iya. Iya. Terus yang kagak sunat itu akan dibinasakan. Itu di Bible Anda. Kenapa Anda kagak sunat? Ayo. Kalau di Kristen banyak yang nggak sunat, Pak. Iya, banyak nggak sunat. Kenapa itu? Padahal kan Yesusnya sunat. Terus orang yang kagak sunat menurut kitabnya akan dibinasakan. Kenapa kagak sunat? Coba. Ayatnya Wah, deh. Bentar ya. ya. Nih. Sabar. Saya bukakan dulu. Di Kejadian 17 ayat 9 sampai 14 coba. Kejadian 17 ayat berapa? 9 sampai 14. 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian-perjanjianku engkau akan dan keturunanmu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu dan Khatannya menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Ya, yakin setiap laki-laki di antara kamu turun temurun yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumah dengan orang yang kau dibeli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulitnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan yang kagak sunat. Dia mengingkari perjanjianku. Karena mengingkari perjanjianku yang kagak sunat itu. Harus dilenyapkan kata Tuhan. Kenapa kagak sunat abang? Bingung abangnya. Kenapa konsultasi? Konsultasi dulu sama temennya di samping gitu. Kenapa takut? Gue masih takut datang ke rumah saya tuh, ada itu gerinda potong saya punya tuh bang.
Kalau alot kan nanti ya, kalau alot dagingnya gitu. Kayak Gerinda potong saya punya ini di rumah, nggak apa-apa, gratis loh. Atau tuh kata kitab Anda tuh, yang kagak sunat harus dilenyapkan. Karena itu perjanjian kekal yang tidak dapat diubah-ubah. Mana macam mana, Bang? Iya. Iya. Ya kayak gimana? Apa tanggapannya? Ayo. Apa juga? Syukron Bang Net ya. Udah Ustaz. Turun dulu ya. Jangan lupa sunat ya. Nanti kau dilenyapkan Tuhan pula kau Bang ya. Langsung turun dia. Langsung turun dia teman-teman.